Hai. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah kios buah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya, peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari Pasar Induk Keramat Jati, di mana belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tugas pemadam kebakaran berjibaku bersama pedagang berusaha memadamkan api. Kebakaran terjadi di sejumlah kios yang dominasi material mudah terbakar. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan agar tidak menyebar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab pasti kebakaran maupun korban luka dalam peristiwa ini. Siapa duluan? Sebuah mobil minibus terbalik di Jalan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mobil terbalik setelah menabrak trotoar dan warung, serta 1 sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil dan warung mengalami kerusakan parah. Diduga sopir kelelahan dan tertidur atau microslip hingga hilang kendali menabrak trotoar, 2 warung, dan terguling. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Sebuah gudang kosmetik di Kampung Bojong, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berisi tabung spray kosmetik dan tabung spray air conditioner. Tak hanya kobaran api, beberapa kali juga terdengar suara ledakan. 5 mobil damkar dari Kabupaten Bogor dan sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang memuai karena cuaca panas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini, namun 1 orang karyawan mengalami sesak nafas dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sebuah bangunan berlantai 3 yang digunakan sebagai toko grosir barang campuran sekaligus kos-kosan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan termasuk sebuah mobil. Bahkan di lokasi sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagi pemirsa. Selamat pagi, selamat datang dari studio pemirsa dan juga Ayah Nufus. Ya, senang sekali bisa kembali lagi di studio ini, studio menyapa pemirsa semua. Apa kabar Anda hari ini? Harus semangat dong. Harus semangatnya hari Senin ya, dan kita sebentar lagi Christmas. Dan sebentar lagi menjelang pergantian tahun baru. Betul. Setengah bulan lagi nih pemirsa nih. Semoga kita berdua bersama-sama ya di tahun baru nanti tidak ada musibah lagi, nggak ada bencana lagi, nggak ada laka lagi, semuanya adem ayem semuanya. Betul sekali, perdamaian ya dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita berharap ada kedamaian yang terus bersama dengan kita. Ya. Kita sapa dulu pemirsa di rumah pemirsa. Senang sekali pemirsa, kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dan dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai banjir susulan yang melanda Agam Sumatera Barat. Bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Pram Sejak pemirsa, inilah itu dari selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, aksi brutal sekelompok pria yang diduga sebagai mata elang kembali meresahkan warga Depok. Pelaku menghadang dan merusak sebuah mobil di tengah jalan. Turun kamu! Saya terima ini, Pak! Wah, saya pukul, Pak! Keributan terjadi saat pengemudi mobil dicegat sekelompok pria yang diduga mata elang.
Adu mulut tidak terhindarkan hingga situasi berubah ricuh di tengah arus lalu lintas. Pengemudi berusaha mempertahankan kendaraannya, namun para pelaku terus memaksa dan memicu kemarahan. Salah seorang pelaku bahkan nekat menganiaya korban hingga suasana memanas dan menarik perhatian pengendara. Menurut saksi, korban telah diikuti sejak dari Cisalak. Kronologinya itu dia diikutin dari arah Cisalak. Nah, kan keadaan jalan Juanda kemarin macet tuh. Nah, kolektornya itu nyerempetin motornya ke mobil itu. Nah, alih-alih seakan-akan kayaknya kolektor itu sengaja. Nah, langsung kolektor itu main fisik, dia nendang mobil, nonjok yang punya mobil. Akibat insiden ini, korban mengalami trauma dan kerusakan pada bagian depan kendaraan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan ini. Enam anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam, puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait kasus pengeroyokan 2 penagih utang atau debt collector hingga tewas yang menyebabkan bentrok dan pembakaran lapak pedagang di Kalibata, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan berencana melakukan perbaikan lapak UMKM para pedagang. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai
hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Seorang balita di Kabupaten Bekasi terjebak di dalam mobil saat orang tuanya tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Ya, pemirsa, orang tua balita tersebut pun panik, pemirsa, segera meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi anaknya. Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Korban yang terjebak anak balita di dalam mobil di SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus seorang bocah perempuan sekolah dasar yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, diduga pembunuhan karena korban marah pada kakak kandungnya. Prarekonstruksi ini merupakan rangkaian penyelidikan secara mendalam dengan mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka dengan kondisi di lapangan terkait dengan kasus pembunuhan di Jalan Dwi Kora Medan Sunggal, Kota Medan. Prarekonstruksi diikuti pelaku, ayah dan juga kakak kandung terduga pelaku. Ratusan warga berkerumun di lokasi kejadian untuk menyaksikan jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Kasus bocah perempuan SD diduga melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya menjadi perhatian. Selain untuk mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka dengan kondisi di lapangan, prarekonstruksi juga untuk meyakinkan unsur pidana. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari pihak psikolog, Dinas Perlindungan Anak. Proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sebelumnya, murid SD ini ditangkap polisi karena menganiaya ibu kandungnya hingga tewas di rumahnya di Medan Sunggal, Kota Medan. Peristiwa berawal, pelaku sebelumnya tidur bersama korban dan kakak kandungnya di kamar lantai 1, sedangkan ayah korban berada di lantai 2. Namun pagi hari ayah korban mendengar teriakan putri pertamanya dari kamar. Korban yang berusia 42 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuh dan tangan kanannya. Prarekonstruksi telah dilakukan sebanyak 2 kali. 6 jam menjalani prarekonstruksi, terduga pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolrestabes Kota Medan untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang pria, pemirsa, nekat melakukan aksi pencurian raket padel di lapangan olahraga TB Simatupang, Jakarta Selatan. Raket padel curian ini dijual secara online hingga polisi berhasil menangkap pelaku. CCTV memperlihatkan seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil paket padel senilai 7 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam tas.
Usai menerima laporan korban dan meneliti rekaman CCTV, polisi menelusuri marketplace dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Polisi lalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku diketahui masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kalau untuk nominal kerugian, korban membeli raket tersebut, dia beli seharga 7.700.000. Namun si pelaku ini menjual dengan harga 4 juta. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pelaku curanmor ditembak mati petugas Jatan Ras Polda Jawa Timur saat disergap di lokasi persembunyiannya di kawasan Pasuruan. Ya, pelaku terpaksa ditembak karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Sebuah kamera pengawas merekam aksi komplotan pencuri motor saat merampas motor siswi SMK di Jalan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Usai kejadian, petugas Jatan Ras Polda Jawa Timur berupaya menangkap salah satu pelaku di lokasi persembunyiannya di kawasan Apolo, Pasuruan. Polisi terpaksa menembak mati pelaku karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Sementara barang bukti, sebuah celurit, helm, dan handphone milik pelaku diamankan polisi. Spesialis yang sangat meresahkan di wilayah Lumajang dan Jember. Jadi 2 kali menjalani ditangkap dan menjalani persidangan. Dan setiap melakukan pekerjaannya yang menggunakan sajam, seperti apa yang terjadi kemarin hari Kamis yang tertangkap tangan oleh anggota Polres Lumajang. Pelaku diketahui merupakan residivis spesialis perampasan sepeda motor yang sudah 2 kali keluar masuk penjara sejak tahun 2015. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, razia minuman keras digelar petugas gabungan di sejumlah warung jamu di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 200 mobil miras berbagai merek disita dari warung berkedok jual jamu tradisional. Coba lihat. Mana? Apa? Memang mau apa? Coba lihat. Mau apa? Enggak, lagi patroli aja. Enggak apa-apa. Dari sini aja dia. Petugas gabungan Polri, Satpol PP, dan Karang Taruna Kabupaten Bogor melakukan razia miras di sejumlah toko berkedok warung jamu. Petugas menyita 200 botol minuman keras berbagai merek. Petugas kepolisian juga menyisir ke sejumlah warung jamu dan membubarkan remaja yang nongkrong di pinggir jalan, serta menggeledah sejumlah kendaraan bermotor. Kepala Unit Patroli Dedi Marantika menuturkan melakukan razia warung miras yang berkedok warung jamu. Dia melaksanakan giat KRYD, biasa melaksanakan giat patroli gabungan rutin setiap malam minggu. Untuk sasarannya yakni kumpulan-kumpulan anak muda yang biasanya nongkrong di sekitaran perumahan Perum Podomoro. Kemudian setelah itu kita lanjut operasi miras di toko-toko jamu yang berada di wilayah Kecamatan Tenjo. Petugas gabungan akan terus melakukan patroli rutin untuk kenyamanan masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iSud yang akan segera kembali.